Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan memberikan mata kuliah tentang jenis-jenis sediaan obat dari kemasannya ya, dan juga dari cara pemberiannya. Nah, di sini saya sudah sediakan obat-obat yang akan diberikan secara oral, parenteral, dan juga obat topikal. Apa saja itu jenis-jenisnya? Kita simak. Bisa dilihat di sini adalah obat-obatan yang diberikan kepada hewan yang golongan dari sini sampai sini. Ini adalah obat-obatan oral ya. Apa itu oral kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Kemudian yang ini adalah obat-obatan parenteral. Kemudian ini adalah obat-obatan yang ini parenteral juga. Ini obat-obatan yang diaplikasikan secara topikal. Kita lihat satu persatu. Nah, mulai dari sini ini namanya obat tablet ya. Obat tablet itu seperti apa? Biasanya bentuknya bulat dan padat seperti ini. Kemudian ada obat juga yang namanya kaplet. Bentuknya mirip seperti tablet. Jadi mirip ya, kaplet dan tablet, cuma dia bisa dilihat di sini ya. Nanti di kemasannya kita bisa baca juga bahwa ini adalah kaplet. Dia seperti tablet, padat juga, tapi dia bentuknya memanjang seperti kapsul. Nah, tapi kalau kapsul dia beda dengan kaplet dan tablet, dimana kalau kapsul itu dia punya pembungkus itu, dan di dalamnya biasanya berisi serbuk. Bukan biasanya lagi ya, memang berisi serbuk di dalamnya. Ini kemasannya. Jadi kita bisa lihat di sini dia adalah kapsul ya. Dalamnya berisi serbuk. Ini juga adalah obat jenis kapsul ya. Nah, obat lainnya adalah bolus. Ini juga adalah obat yang diberikan secara oral. Jadi biasanya kadang kita perlu pecah-pecah tergantung dosisnya, atau kadang satu bulat ini untuk satu ekor hewan. Sapi biasanya ya, tergantung dari dosisnya. Ini 2000, sebesar ini 2500 mg atau 2,5 gram. Nah, ini ada yang namanya obat oral ya. Obat oral yang bentuknya cair. Pasti kalian sudah tahu ini bentuknya cair dan biasanya diminumkan kepada hewan. Kemudian ini adalah obat-obat parenteral. Yang pertama tadi adalah namanya ampul. Jadi kalau ampul itu bentuknya kecil seperti ini, dibuka di bagian lehernya. Nanti kalau ingin digunakan dibuka bagian lehernya, kemudian dimasukkan ke dalam jarum suntik sebelum diaplikasikan kepada hewan. Bedanya ampul dengan vial adalah kalau vial biasanya digunakan berkali-kali, karena dalam satu botolnya kita bisa muat sampai 10 ml atau bahkan sampai 100 atau 50 ml ya, tergantung besarnya botol vialnya ini. Nah, kalau vial, karena dia digunakan berkali-kali, maka penutupnya ada penutup karet seperti ini untuk menjaga agar obat di dalamnya tetap higienis, tetap steril. Sedangkan kalau ampul satu kali dibuka, pada umumnya jarang sekali kita bisa gunakan ulang ya, karena biasanya kita khawatir ada kontaminasi yang masuk kalau kita sudah buka kemudian pakai lagi. Bagaimana menjaganya tetap steril? Kita biasanya tutup dengan penutup yang kedap udara dan masukkan dalam kulkas. Tapi tidak disarankan juga jika ingin menggunakannya dalam selang waktu yang cukup lama ya. Jadi paling lama mungkin 3 hari sudah harus dibuang gitu. Karena kita khawatir ada kontaminan nantinya. Nah, ini obat infus yang diberikan kepada hewan secara intravena ya. Ada dextrose, ada ringer laktat, ada NaCl. Ini jenis-jenis obat infus. Cara mengaplikasikannya kita buka di bagian sini, kemudian nanti di sini ada tulisan in dan out. Yang out itu nanti kita masukkan selang infusnya, tempat untuk memasukkan selang infusnya. Kemudian ini adalah obat-obat topikal. Obat topikal ini, yang ini biasanya kita masukkan ke dalam rektum jika hewan mengalami gangguan buang air besar. Nah, kalau yang ini sebenarnya jelly ya, jadi kurang berfungsi sebagai obat, ini sebagai lubrikan dan juga bisa sebagai
membantu dokter hewan juga, biasanya dioleskan di permukaan kulit supaya kita membantu dokter hewan pada saat USG, jadi membuat tampilan jadi lebih bersih dengan adanya lubrikan di bagian kulit. Nah, kalau ini untuk membersihkan luka, dia sebagai antiseptik ya, Rohypnol diberikan topikal pada bagian tubuh yang mengalami luka. Sama dengan yang ini adalah antibiotik ya, Limoxin spray. Isinya adalah antibiotik jenis oxytetracycline. Ya, disemprotkan karena dia spray, disemprotkan ke bagian tubuh hewan yang mengalami luka supaya mencegah terjadinya infeksi.